Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea. Dan saya Charlene. Inilah It's all around us. pada episode pertama dari series Around Us. Kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang film Ex Huma. Di situ kita sama-sama belajar bagaimana alur cerita dan juga fakta-fakta menarik dari film tersebut. Di episode kita kali ini kita akan kembali membahas tentang film horor yang merupakan salah satu film terpopuler, yaitu The Conjuring. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke episode 2, The Conjuring Mystery of Parent Family. The Conjuring sendiri adalah film horor supernatural yang disutradarai oleh James Wan dan juga dibintangi oleh Patrick Wilson serta Vera Farmiga sebagai pasangan Damon Locke, Ed dan juga Lorraine Warren. Film ini diangkat dari kisah nyata keluarga Perron yang mengalami kejadian supernatural mengerikan di rumah mereka pada tahun 1971. Film ini pertama kali dirilis pada tanggal 19 Juli 2013 di Amerika Serikat dan langsung mendapatkan pujian karena atmosfer horornya yang intens serta juga akting para aktor yang kuat. Dengan anggaran hanya 20 juta US dollar, The Conjuring sukses besar di box office dan berhasil meraup lebih dari 319 juta dolar secara global. Film ini juga memenangkan Empire Award for Best Horror dan juga dinominasikan dalam Saturn Awards untuk Best Horror Film serta Best Actress untuk Vera Farmiga. Kesuksesannya menjadikan The Conjuring sebagai salah satu film horor terbaik di era modern dan membuka jalan untuk The Conjuring Universe, franchise horor yang melahirkan film-film populer seperti Annabelle and The Nun. Dan inilah kisah menyeramkan dari salah satu kasus mengerikan yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Langsung saja kita masuk ke cerita The Conjuring. Pada tahun 1971, keluarga Perron yang terdiri dari ayahnya Roger, ibunya Caroline dan juga kelima anak perempuan mereka, yaitu Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan juga April. Mereka baru saja pindah ke sebuah rumah yang berada di daerah Harrisville, Rhode Island. Rumah ini tampak biasa saja, tapi semenjak hari pertama mereka menginjakkan kaki di rumah tersebut, sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi. Dimulai dari anjing mereka, Sadie, yang tidak ingin dan tidak mau masuk ke dalam rumah, melainkan terus menggonggong ke arah rumah. Keesokan paginya pun mereka menemukan Sadie mati di area belakang halaman rumah mereka. Tak hanya itu, Caroline juga mulai menemukan banyak lebam-lebam yang aneh di area tubuhnya, sementara jam-jam di dalam rumah selalu berhenti tepat di pukul 3.07 pagi. Malam-malam berikutnya pun terasa semakin menyeramkan, di mana Christine, anak ketiga mereka, terbangun di tengah malam karena merasakan seperti ada sosok yang terus-menerus menarik kakinya. Saat ia menoleh, ia melihat sesosok bayangan berdiri di belakang pintu kamar. Ia sangat-sangat ketakutan dan membangunkan Nancy, kakaknya, yang pada saat itu memang tidur satu kamar dengannya. Tetapi saat Nancy bangun, Nancy tidak melihat apapun dan itu tambah membuat Christine ketakutan. Sementara itu di sisi lain, Cindy, dia juga sering berjalan dalam kondisi tidur dan ditemukan berkali-kali menabrakkan kepalanya ke lemari yang berada di kamarnya. April, sang anak bungsu, juga mulai sering berbicara dengan teman imajinasinya yang sering ia sebut Rory. Ia memiliki sebuah kotak musik antik yang jika diputar memperlihatkan bayangan Rory pada cerminnya. Belakangan, akhirnya ditemukan fakta bahwa Rory adalah seorang anak kecil yang mati secara tragis di rumah tersebut, dibunuh oleh ibunya sendiri. Suatu malam, Caroline mendengar suara tepukan misterius yang mengarahkannya ke ruang bawah tanah atau basement. Saat ia turun untuk memeriksa, Caroline terkurung di bawah sana, pintunya tiba-tiba tertutup.
Dan sementara itu, di lantai atas, April semakin sering berbicara dengan Rory yang menurutnya suka bersembunyi. Ketakutan semakin menjadi setelah Andrea anak sulung diserang oleh sosok wanita menyeramkan yang melompat ke arahnya dari atas lemarinya. Keluarga Perron yang panik akhirnya meminta bantuan kepada pasangan demonolog terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Ed adalah seorang penyelidik paranormal yang juga merupakan seorang eksorsis meskipun dirinya bukan seorang pastor. Sedangkan Lorraine adalah seorang cenayang yang memiliki kemampuan melihat roh. Setelah tiba di rumah kediaman Perron, Lorraine langsung dapat merasakan energi jahat yang kuat. Saat berkeliling rumah pun, ia melihat bayangan roh tergantung di halaman belakang rumah mereka yang diduga bahwa roh itulah yang selama ini mengganggu keluarga Perron. Kemudian Ed dan Lorraine melakukan penyelidikan terhadap sejarah dari rumah tersebut dan menemukan fakta bahwa rumah ini dulunya milik seorang wanita bernama Bathsheba Sherman, di mana dia ini adalah seorang penyihir yang konon mengorbankan bayinya kepada iblis sebelum akhirnya menggantung diri pada tahun 1863. Dan sebelum mati pun Bathsheba mengutuk siapapun yang mengambil ahli tanahnya. Mungkin bisa dilihat seperti yang waktu Lorraine melihat bayangan orang yang gantung diri di pohon. Itu ternyata adalah Bathsheba ini sendiri. Tak hanya itu, rumah ini juga memiliki catatan sejarah yang kelam, di mana penghuni-penghuni sebelumnya mengalami berbagai tragedi seperti pembunuhan, bunuh diri, dan kehilangan anggota keluarga secara misterius. Salah satu kisah tragis yang ditemukan adalah tentang seorang ibu yang membunuh anaknya karena pengaruh jahat, yaitu Rory. Rory hanyalah salah satu dari beberapa korban yang diketahui. Ada juga seorang wanita yang diduga tenggelam di dekat rumah dan juga seorang pengasuh yang menggantung diri di loteng. Keduanya pun diduga keras menjadi korban dari kutukan Bathsheba. Untuk membuktikan bahwa rumah itu benar-benar dihantui, Ed dan Lorraine memasang kamera serta sensor di beberapa titik rumah. Tim mereka merekam suara dan kejadian-kejadian aneh. Mereka menangkap bukti bahwa roh Bathsheba benar-benar ada, termasuk suara aneh dan pintu yang terbuka secara sendiri. Namun, situasi semakin buruk ketika Bathsheba mulai menunjukkan kekuatannya dengan menyerang Lorraine secara langsung, menarik rambutnya dan membuatnya jatuh dari tangga. Parah banget ya Bathsheba ini. Saat kondisi semakin mencekam, Carolyn tiba-tiba menghilang bersama kedua anaknya, Kristen dan April. Lorraine mendapatkan vision bahwa Carolyn telah dirasuki oleh Bathsheba dan berusaha untuk mengorbankan anak-anaknya seperti kejadian di masa lalu. Nah ini Bathsheba tidak FOMO dia mau yang lainnya ikut dia juga. Terus Ed dan Lorraine dan Roger segera mencari mereka, Carolyn dan kedua anaknya, kemudian menemukan mereka di ruang bawah tanah. Carolyn ini sudah kehilangan kendali atas dirinya, atas tubuhnya, dan hampir menyerang menusuk anaknya Kristen dengan gunting. Nah, karena keadaan sudah mendesak, akhirnya Ed memutuskan untuk melakukan pengusiran setan meskipun tanpa izin dari gereja. Ia mencoba mengusir Bathsheba dari tubuh Carolyn. Sementara Lorraine berusaha menyadarkan Carolyn dengan mengingatkannya pada kenangan-kenangan indah bersama keluarganya. Carolyn berteriak-teriak dan tubuhnya bergerak liar. Tapi saat Lorraine kemudian berhasil menghubungkannya dan juga mengingatkannya tentang anak-anaknya, kekuatan Bathsheba menjadi melemah dan kekuatan Carolyn menjadi lebih kuat sehingga Carolyn dapat mengambil ahli tubuhnya kembali. Dengan satu teriakan keras, roh jahat pun itu akhirnya meninggalkan tubuh Carolyn dan pengusiran setan pun berhasil. Akhirnya. Nah, setelah kejadian mengerikan itu, keluarga Perron tetap memilih untuk meninggalkan rumah tersebut. Ed dan Lorraine pun juga kembali ke rumah mereka. Dan saat mereka menyimpan barang-barang yang digunakan dalam investigasi, yaitu kotak musik milik April, kotak musik itu tiba-tiba berputar sendiri, menandakan bahwa roh jahat mungkin masih ada di luar sana menunggu target berikutnya. Ngeri banget.
Series Conjuring ini merupakan adaptasi dari kisah nyata, yakni perjalanan pasangan paranormal pemburu hantu Edward Warren Maine dan Lorraine Rita Warren. Sang suami Edward seperti diceritakan merupakan seorang paranormal, tapi sebelumnya adalah seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat untuk Perang Dunia Kedua. Dan seorang penulis, seorang dosen, dan seorang demonologis. Nah, istrinya Lorraine merupakan seseorang yang memiliki kemampuan supranatural. Mereka berdua menjalin hubungan sejak mereka masih remaja di tahun 1944 saat mereka berumur 16 tahun sebelum Edward ini pergi Perang Dunia Kedua. Mereka awalnya ingin hidup sebagai pekerja seni. Namun objek yang mereka lukis selalu rumah yang berhantu. Sepanjang perjalanan melukis, Lorraine awalnya meragukan kemampuan cenayangnya. Namun karena merasakan ada kemiripan dengan pengalaman-pengalaman orang yang tak pernah ia temui, kemudian ia mulai percaya akan kemampuannya. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Dr. Thelma Moss, seorang parapsikologis alias peneliti yang berfokus pada sihir dan supranatural. Di saat pasangan Warren sudah menangani banyak kasus mistis besar, ia bilang bahwa kemampuan Lorraine ini di atas rata-rata. Ed dan Lorraine mendirikan New England Society for Psychic Research atau disingkat NESPR untuk mendokumentasikan kasus-kasus yang telah mereka tangani. Selain itu mereka juga mendirikan The Occult Museum untuk mengurung objek berhantu yang mereka temukan selama perjalanan mereka. Kini NESPR dipegang oleh Judy dan suaminya Tony Spera. Mereka juga membuat website yang berisi detail kasus-kasus yang pasangan Warren tangani seperti werewolf dan Annabelle. Ngeri banget ya, bahkan didirikan museum loh Kak Charlene. Berarti semua kasus yang mereka tangani itu ada buktinya dan memang nyata terjadi. Salah satunya yang kita sudah bahas tadi, kisah dari keluarga Perron. Kalau kisah nyata dari keluarga Perron sendiri ini, mereka benar-benar kejadiannya ini di tahun 1971 di mana ada Roger, ayahnya Carolyn, ibunya dan kelima putri mereka yang pindah ke sebuah rumah yaitu di Harrisville, Rhode Island. Cuma mungkin kalau cerita aslinya pasti ada sedikit perbedaan dengan detail-detail yang dimunculkan dalam film. Oke, jadi kalau di cerita aslinya itu rumah ini sama punya sejarah yang panjang sejak tahun 1736 dan telah dihuni oleh banyak generasi, dan memang keluarga-keluarga yang tinggal di rumah itu kebanyakan mengalami kejadian-kejadian tragis. Oke. Kemudian tak lama setelah mereka menetap ya, keluarga ini juga merasakan hal-hal yang aneh, dimulai dari sang ibu Carolyn yang sering menemukan sapu berpindah tempat tanpa alasan yang jelas, atau juga dia bisa menemukan debu-debu di sudut-sudut rumah yang baru saja ia bersihkan, ataupun pintu yang terbuka dan tertutup secara sendiri, ataupun mendengarkan langkah kaki di malam hari seolah-olah seseorang telah berjalan dalam rumah. Awalnya seperti biasa, mereka mengabaikan hal-hal tersebut, menganggap hal biasa kalau misalnya habis pindah ke rumah tua. Tapi sering berjalannya waktu, gangguannya semakin intens dan bahkan mengganggu putri-putri mereka. Hingga putri-putri mereka pun melihat sosok-sosok bayangan di sudut ruangan. Salah satu dari mereka bahkan pernah terbangun di tengah malam dan melihat sosok seorang wanita tua dengan berpakaian lusuh yang berdiri di pojok kamar, dan sosok itu menatap dengan tatapan kosong. Jujur merinding sih ceritanya. Itu Bathsheba kali ya yang menatap mereka. Mungkin juga Bathsheba. Dan kadang-kadang juga anak-anaknya sampai dengar suara anak-anak menangis padahal semuanya itu sudah tidur. Terus selain itu juga Carolyn yang semakin penasaran dengan sejarah rumah mulai menelusuri latar belakangnya. Ia menemukan bahwa rumah tersebut pernah menjadi tempat tragedi. Beberapa anak yang tinggal di sana dulu ditemukan tenggelam di sungai terdekat. Ada yang meninggal karena dibunuh dan beberapa lainnya dilaporkan meninggal karena bunuh diri. Nah, ini kasihan, ngeri banget juga ya. Tapi mereka belum ditemukan juga kenapa mereka alasannya. Iya, alasannya mereka dibunuh dan alasan mereka bunuh diri. Nah, yang paling menyeramkannya juga ini,
ia mengetahui bahwa kisah Bathsheba Sherman ini seorang wanita yang tinggal di daerah pada abad ke-19. Nah, Bathsheba ini diduga seorang penyihir yang menurut legenda setempat kononnya dia dikabarkan mengorbankan bayinya sendiri dalam ritual pemujaan setan. Meskipun tidak ada bukti yang kuat yang mengikat Bathsheba dengan dugaan-dugaan ini, masyarakat tuh mengucilkannya hingga akhir hayatnya. Wah, berarti Bathsheba ini beneran nyata ya Kak? Iya. Tapi memang belum tentu beneran melakukan hal-hal tersebut. Tapi dugaan masyarakat lah iya, ya. bahkan diadili seperti itu dan dijauhi. Dan konon roh Bathsheba masih menghantui rumah tersebut, terutama dia merasa marah kepada keberadaan perempuan lain di dalam rumah tersebut. Wow. Dia tidak mau. Ngeri ya, kalau misalnya ada perempuan yang tinggal di sana, dia rasukin terus bikin kejadian sama kayak dia, Iya. mengorbankan anaknya. Gitu. Jadi karena dia Bathsheba ini gak suka, jadinya ia melakukan hal-hal tersebut, gitu kononnya. Mungkin karena sudah tidak tahan karena gangguannya sudah separah itu, akhirnya keluarga Perron pun memutuskan untuk menghubungi pasangan penyelidikan paranormal terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Kemudian Lorraine pun akhirnya merasakan langsung energi gelap. Di detik pertama mereka menginjakan kaki di rumah, mereka langsung merasakan kuasa gelap, energi gelap yang ada di rumah tersebut gitu. Terus setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut pun mereka meyakini bahwa roh Bathsheba lah memang ini yang menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Perron. Ed dan Lorraine pun akhirnya melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mencoba berkomunikasi dengan roh-roh di rumah itu. Namun hal itu bukan justru memperbaiki keadaan, tapi malah memperburuk keadaan. Karena Caroline diyakini pada saat itu kerasukan dan tubuhnya benar-benar bergetar hebat, dan ia mulai berbicara dengan suara yang bahkan bukan miliknya gitu. Salah satu anaknya pun bahkan melihat secara langsung bagaimana ibunya ini terlempar dari kursi, seolah-olah memang ada kekuatan tak kasat mata yang menyerang. Wah, Ketakutan pun akhirnya memuncak, dan akhirnya Roger meminta Warren untuk hentikan saja ritualnya. dihentikan saja ya daripada makin memperburuk si Caroline ini bisa kenapa-napa. Iya. Nah, tapi meskipun keluarga Perron ini mengalami teror yang terus-terusan berlanjut di dalam rumah tersebut, mereka tuh belum bisa pindah karena keadaan finansial mereka. Mereka kan baru pindah ya, masa disuruh pindah lagi? Belum ada cukup dananya. Iya, belum cukup. Jadi mereka terpaksa tinggal di dalam rumah tersebut selama 10 tahun lagi. Duh, bayangin tinggal di dalam rumah berhantu selama 10 tahun. Gila. Hebat sih keluarga Perron ini bisa bertahan ya. Wah. Gitu. Nah, akhirnya mereka pun pindah, keluarga Perron ini pindah di tahun 1980. Nah, setelah mereka pergi, kejadian di dalam rumah tersebut kononnya masih ada. Wah. Masih terus terjadi ke penghuni-penghuni rumah berikutnya. Nah, kisah nyata keluarga Perron ini kemudian diadaptasi menjadi film The Conjuring pada tahun 2013 yang semakin mengukuh status rumah ini sebagai salah satu tempat terangker atau paling berhantu di Amerika Serikat. Nah, hingga saat ini rumah tersebut itu masih menjadi objek penelitian paranormal dan kisahnya tetap menjadi salah satu cerita horor paling menyeramkan di dunia. Cerita tadi akhirnya menjadi penutup dari The Conjuring ini. Kita sudah bahas alur dan bahkan sudah sampai cerita nyatanya. Ya, kita sudah dengar bagaimana kisah The Perron Family, bagaimana kisah Bathsheba dan Rory ini di dunia lain, di tahun-tahun lalu, abad-abad yang lalu, dan bagaimana Ed dan Lorraine Warren. Nah, sekarang kita mau ngapain, Charlene? Kita akan sama-sama membahas salah satu sesi yang saya paling tunggu-tunggu di setiap episode Around Us, yaitu menceritakan cerita dari salah satu UC people yang mengalami pengalaman mistis. Oke, kita sebut saja kali ini tuh dapat cerita dari Yaya. Oke? Jadi halo kita, Yaya. Nama samarannya Yaya. Nah, Yaya ini merupakan seorang mahasiswa UC Makassar, tapi cerita horornya ini waktu dia masih SMA.
Jadi waktu SMA ini Yaya itu sekolah di SMA asrama gitu. Terus pada saat itu Yaya lagi sakit dan akhirnya nggak ikut belajar. Dia istirahat di rumah, dia baring-baring sambil dengarkan lagu lewat headphone. Nah, sampai akhirnya dia tertidur lelap. Cuman menurut pengakuan Yaya juga, headphonenya memang waktu itu keadaannya lowbat Dan sedikit lagi mati. Nah, Betul. di tengah-tengah mendengarkan lagu, tiba-tiba musiknya itu beralih menjadi bacaan ayat Quran. Namun anehnya bacaan ini dibaca cepat sekali dan sambil berbisik. Ngerinya. Awalnya Yaya berpikir itu mungkin hanya iklan atau temannya yang bersuara. Hingga ia sadar bahwa di kamar asramanya hanya dia satu-satunya. Dan yang lebih anehnya lagi, ia sadar bahwa headphone-nya sebenarnya itu sudah mati di saat ada bisikan-bisikan ayat tersebut. Oh my God. Ngeri banget ya. Nah, tanpa mau ambil pusing, Yaya tuh biarkan aja bisikannya dan akhirnya dia putuskan untuk tidur. Namun di saat ia tertidur, ia memimpikan dia sedang dijemput. Dijemput dengan sosok putih yang menyilaukan mata. Merasa dirinya mungkin saja bermimpi, Yaya mencoba untuk tidur dari penglihatan itu dan pada akhirnya Yaya kembali ke realita dengan keadaan yang baik-baik saja. Untung Yaya masih kembali baik-baik saja. Tapi ngeri banget ya kalau misalnya ada hantu atau setan yang bisikin-bisikin kita Pakai ayat suci lah. Tapi dia kayak kebal gitu ya. Kalau menurut aku sih gak kebal juga, cuman mungkin Jahil. iya jahil ya. Tapi kok apa? Oke, jadi teman-teman sekian untuk episode kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah mau menonton dan jangan lupa untuk like dan juga komen untuk bahasan kita di episode Around Us berikutnya. Nah, klik subscribe juga biar tidak ketinggalan episode Around Us berikutnya. Dan untuk teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis, boleh banget bagi ceritanya di G-Form, link G-Form yang sudah ada di description box. Atau juga yang dibagikan di grup setiap angkatan UC People. Ya, nah kalian jangan lupa ya cek sekelilingnya dan tetap hati-hati karena It's all around us.